begitu ya istilahnya. Nah, jadi mereka membuat produk secara massal. Nah, kemudian strategi yang kedua adalah pemasaran variasi. Ya, variasi ini kata kuncinya variasi. Variasi atau variasi produk atau product variety marketing. Jadi perusahaan itu memproduksi atau membuat dua atau lebih varian produk yang berbeda dalam hal fitur, gaya, kualitas, model, harga, dan lain-lain. Nah, alasannya apa mereka perusahaan ini membuat strategi ini? Karena mereka mereka melihat bahwa konsumen itu memiliki selera yang berbeda-beda. Jadi mereka mencoba untuk membuat varian dalam produknya. Dan strategi yang ketiga adalah pemasaran bersasar. Artinya apa? Mereka perusahaan ini mengidentifikasi segmen-segmen pasar, kemudian memilih segmen untuk dilayani atau istilahnya targeting gitu ya. Dan kemudian membuat produk untuk segmen yang dilayani tersebut. Nah, dari ketiga macam strategi yang dipaparkan oleh Kotler dan Keller ini, sebetulnya STP itu berada di sini ya, pemasaran bersasar atau istilahnya target marketing. Nah, jadi perusahaan ini dalam strateginya mereka mengidentifikasi segmen-segmen di dalam suatu market. Mereka mengidentifikasi setelah ini segmen ini kita mau tembak ini segmen yang ini atau istilahnya targeting, dan terakhir mereka coba untuk branding, membuat suatu produk untuk melayani segmen yang sudah mau ditembak itu tadi. Nah, kita belajar untuk ini ya di strategi yang ketiga ini. Nah, ada beberapa hal poin yang saya mau sampaikan di sini. Sebenarnya agak lemot. Oke, dikatakan pasar saat ini bukan semakin homogen. Nah, artinya sekarang pasar yang ada sekarang itu kebutuhannya itu beraneka ragam. Konsumen mintanya ini itu dan sangat heterogen gitu ya. Karena apa? Karena akibat derasnya arus informasi. Nah, akibatnya pasar yang sebelumnya terbagi atas segmen-segmen sekarang dibentuk oleh pasar mikro yang ukurannya lebih kecil, yang berbeda dalam hal kebutuhan dan gaya hidup. Oleh karena itu, perusahaan yang menggunakan pemasaran mikro perlu menyesuaikan produk dengan kebutuhan dan keinginan pasar yang lebih sempit, baik dari segi demografi, geografi, dan perilaku. Ini diberi contoh ini. Contohnya adalah kalau dulu pasar majalah dan tabloid itu dapat dibagi menjadi segmen ini aja. Ini dulu ya. Dulu tuh segmennya wanita dewasa, pria dewasa, remaja pria, remaja wanita, olahraga, kriminal, umum, pendidikan, ilmu pengetahuan. Nah, sekarang pembagiannya tuh lebih spesifik. Kalau kita ngomong olahraga, itu olahraga dibedakan lagi. Ada majalah atau tabloid yang membahas khusus olahraga bulu tangkis dan tenis. Ya, itu contohnya tabloid rakyat. Ini dulu sempat terkenal ini tabloid rakyat ini. Jadi ini khusus membahas tentang badminton, tentang bulu tangkis dan tenis. Terus ada juga sepak bola. Contohnya adalah tabloid Gema Olahraga. Jadi majalah ini sepertinya majalah ini banyak ini. Selain tabloid Gema Olahraga banyak sekali ya untuk sepak bola. Jadi terus kemudian secara umum tabloid bola. Nah, sebentar lagi mungkin muncul yang mengulas tinju. Jadi khusus tinju. Nah, ini yang contoh yang membuktikan bahwa pasar saat ini itu sangat heterogen gitu ya. Dan segmennya akan semakin kecil dan semakin kecil. Sehingga kita sebut pasar mikro. Nah, kita dalam STP ini kita perlu juga perhatikan hal ini. Kemudian sebagai bagian perkembangan pemasaran bersasar atau target marketing,
memang saat ini telah terjadi customized marketing, yaitu memilih pasar yang semakin sempit dan menyesuaikan produk secara spesifik dengan kebutuhan dan keinginan target tertentu. Ini pengertian dari customized marketing. Jadi pasar itu semakin sempit, kemudian perusahaan itu mencoba untuk menyesuaikan produk secara spesifik dengan kebutuhan dan keinginan target yang sempit itu ya. Customize ini disebabkan oleh semakin ketatnya persaingan, sehingga untuk tetap memperoleh peluang, maka perusahaan mencari celah-celah pasar yang belum dimasuki pesaing. Beberapa waktu kemarin ya kita juga belajar salah satu strategi ya, namanya strategi fokus. Nah, ini salah satu contohnya juga ya, customize marketing ini adalah salah satu contoh strategi fokus. Jadi mereka mencoba mencari atau menggali satu celah pasar kecil yang belum dimasuki pesaing lain. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari peluang pasar yang tidak dilirik oleh pesaing lain. Ya, contohnya kemarin saya beri contoh itu ya, toko baju atau toko pakaian untuk wanita yang memiliki tubuh yang jumbo gitu ya. Itu salah satu bentuk apa strategi ini ya, strategi fokus atau customize marketing. Nah, kita masuk ke bagian kedua yaitu manfaat pemasaran bersasar. Jadi apa sih manfaatnya? Ada beberapa manfaat. Sebelum kita masuk ke manfaatnya, saya mau ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada dua hukum. Yang pertama adalah hukum ekspansi. Itu dikemukakan oleh Ries and Ries. Ini mungkin mereka kakak beradik begitu ya. Hukum ekspansi dan hukum kontraksi, keduanya sama juga dipaparkan oleh Ries and Ries. Nah, untuk hukum ekspansi ini mengatakan bahwa kekuatan merek berbanding terbalik dengan cakupannya. Artinya apa? Semakin banyak kategori produk yang menggunakan satu merek, kekuatan merek tersebut semakin berkurang. Nah, ini diberikan contoh adalah Mitsubishi. Ya, Mitsubishi ini salah satu contoh perusahaan yang tidak menerapkan hukum ekspansi. Ya, perusahaan ini menggunakan brand Mitsubishi itu untuk apa aja? Untuk truk. Ya, mereka punya truk, mereka punya mobil penumpang, mereka punya peralatan elektronik, mereka buat juga bahan kimia. Mereka semua namanya Mitsubishi gitu ya. Nah, hal ini tidak kurang baik gitu ya. Karena apa? Contohnya gini, pada skala global gitu ya, truk Mitsubishi itu kalah saing sama truk Hino. Ya kan? Karena apa? Karena Mitsubishi tidak fokus. Jadi spesialis truk itu nempelnya ke produk Hino. Terus juga ini untuk kategori mobil penumpang jelas kalah dengan Toyota, Honda, Suzuki gitu ya, karena brand ini itu mereka Honda atau Toyota itu khusus brandnya merek brandnya khusus untuk mobil penumpang, sedangkan Mitsubishi tidak. Mereka bagi banyak untuk truk, untuk apa bahkan bahan kimia juga. Nah, menurut hukum ekspansi ini menyarankan untuk perusahaan itu menggunakan brandnya spesifik, jangan dibagi-bagi untuk brand lain. Contoh lainnya adalah Samsung gitu ya. Jadi kalau kita lihat Samsung, mereka juga menggunakan produknya untuk beraneka macam merek ya. Ada handphone, ada AC, ada TV, ya, ada MP3. Mereka tapi masih dalam satu industri yang sama ya sebetulnya ya, masih industri alat-alat elektronik, tapi mereka pakai brandnya untuk beberapa macam produk, untuk AC, untuk handphone gitu ya. Makanya sekarang saya mikir juga kalau mau pakai HP Samsung gitu, kok HP merek Samsung sih? Samsung mah paling oke AC-nya atau TV-nya gitu ya. Jadi ini hukum ekspansi ini yang menyatakan bahwa kalau suatu merek itu dipakai untuk berbagai macam produk, nanti kekuatan merek ini akan semakin kecil, jadi akan susah memenangkan satu kompetisi. Nah, selanjutnya hukum kedua adalah hukum kontraksi. Nah, itu kenapa perusahaan itu